Misteri kematian seorang dosen cantik di Kabupaten Bungo, Jambi akhirnya terungkap. Ya, menurut polisi, korban dibunuh oleh seorang oknum polisi dan diketahui memiliki hubungan asmara. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus kematian seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bungo, Jambi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban dibunuh oleh oknum anggota polisi aktif berinisial W. Pelaku diduga sakit hati terhadap korban hingga berujung aksi pembunuhan. Keduanya pun diketahui memiliki hubungan asmara. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Depok. Dan analisis fakta, ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Depok berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban. Sebelumnya, jasad korban, Erni Yurnita, 37 tahun, ditemukan tewas oleh rekannya di dalam kamarnya. Polisi masih melakukan pendalaman kasus untuk membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Bungo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tak jera masuk penjara seorang residivis kembali mencuri sepeda motor. Ini pelaku berdalih pemirsa butuh uang untuk biaya penikah yang sedianya akan digelar pekan depan. Tim Kelewang Polresta Padang meringkus Indra Putra, 28 tahun, seorang residivis kambuan dengan barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian di daerah Taradam, Sumatera Barat. Pelaku baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Padang dan masih dalam masa pembebasan bersyarat. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak biaya untuk menikah yang rencananya digelar minggu depan. Sebelumnya, pelaku terekam CCTV mencuri sepeda motor di depan rumah warga di kawasan Marapalam, Padang Timur. Pelaku membawa kabur motor yang kunci kontaknya masih menempel. Pemilik motor berusaha mengejar pencuri motor menggunakan ojek online, namun gagal. Ada terekam CCTV dan setelah kita mendapatkan CCTV di lokasi, kita langsung mempertajam mengarah kepada si pelaku. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tim kami bisa berhasil untuk mendeteksi pelaku tersebut. Dan kita menduga pelaku tersebut merupakan salah satu pelaku residivis curanmor kambuhan yang baru saja bebas di bulan Agustus kemarin. Jadi baru menghirup udara segar sekitar 1 bulan. Kini pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada penarikan paksa mobil yang diduga melibatkan debt collector terjadi di depan minimarket di Bandung, Jawa Barat. Ya, aksi debt collector ini menarik perhatian warga dan pengendara lain hingga viral di media sosial. Aksi kawanan debt collector yang hendak menarik paksa mobil seorang pengemudi perempuan saat tengah berbelanja di minimarket di Jalan Kebun Jati, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung berhasil direkam penumpang mobil. Suasana pun mulai ramai hingga mengundang kerumunan warga termasuk pengemudi ojek online yang tengah mangkal. Setelah warga berdatangan, sejumlah pria diduga debt collector itu pun meminta maaf dan langsung pergi. Diketahui kawanan debt collector ingin menyita mobil dengan modus cek plat nomor. Pertamanya mobil merah datang dari sini, terus CTT-nya ke dalam belanja, nggak lama ada yang datang dari belakang mobilnya itu. Saya kelihatan sih kayak debt collector, makanya saya tanya, "Bang, ada apa?" Ini mobil ini bermasalah, katanya plat nomornya palsu. Ya udah gitu, langsung aja yang pada datang, banyakan gitu, berapa motor lah, banyak pokoknya. Nah, nggak lama kemudian
pada rame di sini, pada ngumpul. Kebetulan ada ojek, takutnya ada kejadian apa-apa, udah siap membantu lah gitu. Ada warga juga, warga setempat. Peristiwa ini menjadi perhatian publik lantaran aksi debt collector yang dinilai meresahkan dan sering menimbulkan ketegangan di ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanur Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang tengah sholat di masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pria tak dikenal. Ya, pemirsa, beruntung aksi bejat pelaku berhasil digagalkan seorang warga yang datang ke masjid. Seorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di sebuah masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria tak dikenal. Korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku saat sedang sujud. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lantas menyerang dan memukul kepala korban bertubi-tubi. Seorang warga yang datang mendengar teriakan korban langsung mendatangi masjid dan menolong korban. Sementara pelaku kabur ke arah belakang masjid. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat berpura-pura tidur di dalam masjid. Pelaku juga meninggalkan sejumlah barang, diantaranya baju, peci, dan ponsel. Jadi ada orang kesakitan kedengaran di dalam, sangka anak kecil. Masuklah, ternyata orang itu berdua. Saya teriak, lemas, karena dibekap mulutnya. Dipukuli juga itu? Pukulin juga. Jadi ibu nyelamatin si cewek ini. Ibu nggak mikirin itu lagi, mikirin si cewek ini. Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat diamuk sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses hukum. Ya, pemirsa, polisi akhirnya menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan juga penganiayaan terhadap seorang pemuda musafir di pelataran masjid di Agung Sibolga. Ya, pelaku ditangkap tanpa ada perlawanan. Inilah video detik-detik polisi berhasil menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda di pelataran Masjid Agung Sibolga. Pelaku diamankan di kawasan Hajoran, Kecamatan Pandan tanpa ada perlawanan. Sebelumnya, pada Sabtu pagi, seorang pemuda yang tengah beristirahat di dalam masjid dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok pemuda. Para pelaku menganiaya korban hingga menyeret tubuh korban keluar masjid. Korban yang berusia 21 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah sempat dibawa oleh seorang warga dari tepi jalan dengan kondisi luka di bagian kepala. Aksi sadis para pelaku menuai kecaman karena dilakukan di lingkungan rumah ibadah. Mohonlah untuk penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kelakuannya. Kalau bisa yang seberat-beratnya lah, apalagi itu tempat ibadah, kan semestinya tempat ibadah itu adalah tempat yang aman gitu kan. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan, sementara polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Jasad korban telah dikembalikan ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.